Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak kereta Argo Semeru anjlok di Yogyakarta, perjalanan kereta jarak jauh dari stasiun Bandung terganggu. Cuaca panas ekstrim melanda Bandung Raya. BMKG memperkirakan musim hujan baru akan datang pertengahan bulan November. Salah satu tersangka pembunuhan anak dan ibu di Subang 2 tahun lalu menyerahkan diri ke Polda Jabar. Cuaca panas terik begitu dirasakan oleh masyarakat di Bandung Raya sejak sepekan terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat suhu udara di Bandung Raya dalam sepekan terakhir ada di atas 33 derajat Celcius. Fenomena cuaca El Nino dan IOD positif di Indonesia membuat kemarau tahun ini menjadi lebih kering. Dampaknya suhu di wilayah Bandung Raya rata-rata mencapai 33,8 derajat Celcius. Data Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika BMKG kelas 1 Bandung mencatat saat ini angin muson Australia yang bergerak hingga 20 km per jam membuat suhu kota Bandung semakin panas dan berangin. Selain itu, diprediksi cuaca panas ekstrim juga akan terus berlangsung hingga awal November. Meski masih masuk musim kemarau, beberapa kawasan di Bandung Raya sudah turun hujan ringan dan sedang dengan durasi singkat karena adanya pertumbuhan awan hujan. BMKG memperkirakan wilayah Bandung baru akan masuk musim hujan pertengahan November mendatang. Saat ini matahari berada di selatan wilayah Indonesia sehingga untuk Jawa dan Nusa Tenggara itu sangat intens terpapar oleh sinar mataharinya begitu sangat optimum sehingga menaikkan juga dari suhu maksimum di wilayah Jawa Barat termasuk di Bandung. Bandung sendiri tercatat paling tinggi di 33,8 derajat Celcius di bulan September. Untuk memasuki musim penghujan di wilayah Bandung Raya diprediksi di awal November hingga pertengahan November 2023. Waduk Sedong di Kabupaten Cirebon kering. Persawahan di 10 desa di 2 kecamatan pun tak lagi mendapat air dari waduk sehingga tak bisa ditanami padi. Dilanda kemarau panjang, Waduk Sedong, Kabupaten Cirebon ini kering kerontang. Hanya tersisa sedikit genangan air saja yang berada dekat pintu air waduk. Saking keringnya, ikan kecil di waduk seluas 5 hektar ini pun mati. Padahal, Waduk Sedong biasanya memasok air irigasi bagi lahan persawahan di Kecamatan Sedong dan Susukan Lebak. Menurut pengelola Waduk Sedong, sejak 2 bulan terakhir, mereka sudah menutup total pintu air dan tidak sanggup lagi mengairi lahan pertanian di 10 desa di 2 kecamatan tersebut. Padahal biasanya pintu waduk dibuka 2 kali tiap harinya untuk mengalirkan air ke saluran irigasi. Ini menampung 1.900.000 kubik. Ini 2 kecamatan. 2 kecamatan. Untuk pertanian itu Pak ya? Untuk pertanian ya. Untuk sekarang tidak dialirkan Pak karena kondisinya seperti ini. Paling kita sisain membuat MCK warga sekitar aja dari pertengahan. Waduk Sedong kering karena hanya mengandalkan pasokan air dari hujan saja. Waduk yang memiliki kedalaman 5-7 meter ini pun tanahnya retak-retak. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Ratusan warga Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya berkumpul di lapangan sepak bola desa untuk menjalankan salat istisqo untuk berdoa meminta hujan. Sudah 4 bulan terakhir warga mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang. 4 bulan mengalami kekeringan, ratusan warga muslim di Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan salat istisqo. Warga berkumpul di tengah lapangan sepak bola di bawah terik matahari, memanjatkan doa agar segera diturunkan hujan. Salat istisqo menjadi usaha terakhir masyarakat yang mengalami krisis air bersih. Sumur-sumur warga saat ini kering. Ini adalah bentuk upaya kami selaku umat Islam, dan ini merupakan salah satu ajaran yang mulia menurut agama Islam, sebab
melaksanakan sholat istisqa. Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas dosa yang kita lakukan, dan secepatnya Allah menurunkan hujan dan hujan yang rahmat. Pak, kekeringan udah berapa bulan Pak nggak ada hujan? Kalau nggak salah udah 4 bulan. 4 bulan. Warga juga meminta pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendistribusikan bantuan air bersih karena saat ini masyarakat mengalami krisis air. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Karawang, warga Kecamatan Tegalwaru mengalami krisis air bersih. Warga pun menyambut bantuan air bersih yang didistribusikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Selasa siang. Ratusan warga dari 2 desa, yakni Desa Kutalanggeng dan Desa Kutamane, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, hari Selasa berbondong-bondong mendapatkan bantuan air bersih yang didistribusikan kepada warga dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang. Dengan tertib, warga menyusun ember, jeriken ataupun galon yang mereka miliki agar bisa diisi air bersih untuk keperluan sehari-hari, seperti mencuci dan mandi serta keperluan lainnya. Menurut warga Desa Kutamane dan Desa Kutalanggeng, mereka sudah mengalami krisis air bersih selama lebih dari 3 bulan terakhir. Selama ini untuk bisa mendapatkan air bersih, mereka harus mencari ke sumber mata air yang jaraknya 3 km dari desa. Sebab bantuan air dari BPBD hanya bisa digunakan untuk keperluan warga 1 hari saja. Warga berharap bantuan air bersih bisa diberikan secara berkesinambungan selama musim kemarau. 3 bulan. 3 bulan. Selama ini air nggak ada Pak di sini? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah saat udah nggak ada. Sumber mata air jauh Pak dari sini? Jauh. Berapa kilometer Pak dari sini? Putri hampir 3 kilo. Putri atau Cipaga itu bawah 3 kilo. 3 kiloan ya Pak. Itu pakai apa Pak? Pakai mobil apa pakai motor Pak? Kalau ngambil air pakai motor. Merasa terbantu lah. Sangat merasa terbantu. Nah, warga ini sangat butuh. Harapannya ya selagi musim kemarau gini bisa air ya tolong dibantu. Untuk hari Selasa saja, BPBD Kabupaten Karawang mengalokasikan bantuan air bersih sebanyak 13.000 liter yang dibagi untuk warga Desa Kutalanggeng dan Desa Kutamane, Kecamatan Tegalwaru. Syamsu Nursyah melaporkan dari Karawang. Beras kualitas sedang masih dijual Rp14.000 per kilogram. Pemkab Kuningan menggelar operasi pasar beras murah Selasa lalu. Perum Bulog cabang Cirebon menyediakan 100 ton beras untuk 10 kecamatan di Kabupaten Kuningan. Bekerja sama dengan Perum Bulog cabang Cirebon, Pemkab Kuningan Selasa lalu menggelar operasi pasar beras murah di 10 kecamatan. Total ada 100 ton beras yang akan didistribusikan. Bupati Kuningan mengakui meski di Kuningan tersedia beras yang melimpah, namun harga beras masih tetap tinggi, mencapai Rp14.000 per kilogram. Untuk itu diperlukan operasi pasar. Walaupun seperti di sini Cigugur, saya yakin kalau masyarakat Cigugur cukup aman, masih ladang, dan persawahannya masih ada. Tapi tetaplah yang namanya kebutuhan akan beras sebagai bahan pokok masyarakat itu kan tidak bisa dihindari. Permintaan yang sudah masuk itu sementara Pak ya, untuk 10 kecamatan itu satu titik lokasinya insya Allah 10 ton. Kualitasnya beras medium, SPHP, mudah-mudahan di situasi gejolak harga beras ini bisa sedikit membantu meringankan beban masyarakat. Warga menyambut baik operasi pasar sebab harga beras saat ini masih sangat tinggi. Kalau di luar harga beras sudah sampai berapa? Kalau di sini kalau di sini ya biasa 14-15an lah. Merasa terbantu gitu terbantu sekali. Soalnya kalau untuk orang-orang miskin itu kan sedangkan kalau di luar itu beli itu sampai 15. Operasi pasar beras murah dimulai tanggal 17 Oktober hingga 7 November mendatang. Agun Gunawan melaporkan dari Kuningan.
Dianggap tidak becus mengurus kota Tasikmalaya, Aliansi Mahasiswa Tasikmalaya berunjuk rasa di depan gedung DPRD saat pelaksanaan paripurna Hari Jadi Kota Tasikmalaya ke-22. Massa menganggap PJ Wali Kota tidak becus mengurus Tasikmalaya. Puluhan mahasiswa Selasa lalu berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Mereka berunjuk rasa menyambut Hari Jadi Kota Tasikmalaya ke-22. Mahasiswa sempat menutup jalan dengan membakar ban bekas dan meminta bertemu dengan penjabat wali kota Tasikmalaya yang tidak kunjung datang. Mahasiswa akhirnya ditemui Ketua DPRD. Kepada Ketua DPRD, mahasiswa menyampaikan sejumlah masalah yang belum diselesaikan pemerintah kota Tasikmalaya, seperti perda tata nilai yang menyebabkan konser grup band Gigi 2 pekan lalu gagal. Kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sampah yang tak jelas, tambang liar, serta penanganan kemiskinan. Segudang permasalahan di kota Tasikmalaya. Permasalahan yang hari ini kemudian terus menghantui kota Tasikmalaya itu terkait dengan perda tata nilai. Masalah lingkungan yang hari ini kami menilai bahwa permasalahan lingkungan di kota Tasikmalaya ini belum ada tindakan solusi dari pemerintahan itu sendiri, melihat daripada pengelolaan sampah yang tidak jelas, kemudian berbicara persoalan tambang-tambang ilegal di kota Tasikmalaya. Aksi solidaritas kemanusiaan terhadap Palestina juga disuarakan warga Tasikmalaya. Mereka menuntut perang dihentikan, penjajahan dihapuskan, dan mengajak masyarakat memboikot produk Israel. Warga Tasikmalaya Selasa lalu berunjuk rasa menunjukkan solidaritas kemanusiaan terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza yang terus dibombardir oleh pasukan Israel. Mereka membawa poster serta bendera Palestina dan menyerukan pembebasan Palestina dari penjajahan Israel dan mendesak pemerintah agar segera memberi bantuan pada rakyat Palestina. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa juga mengajak masyarakat agar memboikot produk-produk Israel dan negara lain yang produsennya ikut membantu agresi Israel. Masyarakat kemudian melakukan konvoi keliling kota Tasikmalaya untuk mengajak masyarakat peduli penderitaan rakyat Israel, rakyat Palestina maksud kami. Sama kita sebagaimana di waktu-waktu yang lalu, karena aksi ini sudah beberapa kali, tentunya kita menghimbau kepada masyarakat untuk menahan diri membeli produk-produk yang berkaitan dengan Zionis Israel, produk Amerika, produk Eropa, yang insya Allah masyarakat sudah paham merek-mereknya.